Jakarta Utara Sabtu pagi. Kapal yang mereka tumpangi, KM Mawar Bodas, mengalami mati mesin saat berada di tengah perairan. Petugas damkar yang menerima laporan langsung menerjunkan 3 personel serta 1 unit kapal Satria Buru Rescue menuju lokasi kejadian. Kapal kru berhasil evakuasi 1 jam kemudian dan dibawa ke daratan dalam kondisi selamat. Presiden Prabowo Subianto memulai lawatan ke Eropa dengan mengunjungi Inggris. Di Inggris, Presiden Prabowo bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Selasa 20 Januari di London. Pertemuan berlangsung di kantor Perdana Menteri Inggris di Jalan Downing nomor 10. Dalam pertemuan ini, Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Inggris membahas isu-isu untuk memperkuat hubungan bilateral dan kemitraan strategis kedua negara. Hasilnya, komitmen investasi 4 miliar pound sterling kerjasama di sektor maritim dan penguatan pendidikan tinggi. Di Inggris, Presiden Prabowo juga bertemu dengan Raja Charles III, Rabu 21 Januari waktu London. Pertemuan ini menghasilkan komitmen kerjasama bilateral dalam upaya pemulihan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup di kawasan Taman Nasional Indonesia. Dari Inggris, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Swiss. Agenda utama Presiden berlangsung di Davos, yaitu menghadiri pertemuan tahunan World Economic Forum. Di WEF, Presiden Prabowo menjadi pembicara kunci Kamis 22 Januari waktu Davos, Swiss. Indonesia is now not only a land of peace and stability. Indonesia now is more and more the land of opportunity. Once again, I mentioned that I am convinced that our growth, the growth of our economy will be significantly surprising to many in the world. With the Nantara, Indonesia is now able to be your partners. We will co-invest and grow with you. The Nantara is established to finance and co-finance the industries of the future. Dari Swiss, perjalanan Presiden Prabowo dan rombongan berlanjut ke Prancis, yaitu untuk memenuhi undangan Presiden Emmanuel Macron santap malam di Istana Élysée Paris, Jumat 23 Januari. Di sini, Presiden Republik Indonesia dan Presiden Prancis membahas penguatan hubungan bilateral di berbagai bidang strategis. Prancis menjadi negara terakhir yang dikunjungi Presiden Prabowo sebelum terbang kembali ke tanah air. Pesawat Presiden mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu sore 24 Januari. Nebraska di Desa Sukamemar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memperlihatkan genangan banjir yang masih merendam perumahan ini. Pada hari ini terpantau ketinggian banjir mengalami penurunan, meski tidak signifikan. Kisaran ketinggian air saat ini mencapai 40 cm hingga 80 cm. Terpantau pula kendaraan milik warga yang sempat diselamatkan masih terparkir di depan komplek perumahan yang tidak digenangi banjir. Dengan menurunnya ketinggian banjir, sebagian warga mulai kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan pembersihan. Biasanya kalau air kali CBL ini dari belakang sama kali Bekasi naik akan meluap ke perumahan. Tuh. Kalau dia hari hanya air hujan sih sebenarnya aman. Cuman kali ini penyebabnya kali dari belakang. Seperti itu. Kita semua warga berharap harus ada penanganan serius dari pemerintah. Terutamanya terkait kali yang di belakang. Menurut keterangan Ketua RW 01 Perumahan Nebraska, sedikitnya 3.000 kepala keluarga terdampak dari 9 perumahan yang berada di 2 kecamatan Sukawangi dan Kecamatan Tambun Utara.
Warga berharap adanya penanganan serius dari pemerintah untuk melakukan pembuatan turap beton di Kali Cikarang Bekasi Laut dan Kali Bekasi guna menahan debit air tidak meluap ke permukiman warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono. Beginilah kondisi aliran Sungai Cibeet yang ada di perbatasan Kabupaten Karawang dan Bekasi. Tampak air dari Sungai Cibeet meluap dan mengalir ke pemukiman dan persawahan yang ada di Desa Mekar Mulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Derasnya arus Sungai Cibeet yang mengalir ke pemukiman memaksa warga yang akan mengungsi harus menggunakan tali agar tidak terseret arus. Petugas gabungan yang bersiaga di lokasi tampak membantu warga saat melintas melalui jalur tersebut. Sekitar 20 kecamatan di Kabupaten Karawang terendam banjir dan berdampak pada lebih dari 10.000 warga Karawang.